Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Setelah kita pernah bertemu beberapa waktu yang lalu ya, dalam season yang sama yaitu Kristologi. Gimana? Yang aku sampaikan dulu ngerti nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada papan tulis ini, jadi aku agak kesulitan. Ngerti nggak yang kemarin? Atau ada yang dipermasalahkan, mana yang kurang mengerti? Jangan ngaji. Jadi gini loh. Dulu waktu kuliah semester 1 naik semester 2 naik semester 3 kan? Semester 1 naik semester 2, ilmunya nggak tambah, cuman ganti. Semester 1 lupa, ganti semester 2 ilmunya. Nanti semester 2 naik semester 3. Gitu juga ilmunya ganti aja. Jadi nggak bertambah gitu loh. Lah aku minta kalian kalau ngaji sama aku itu ilmunya bukan ganti tapi bertambah gitu. Ya. Karena kalau ganti berarti nggak ada penambahan kan begitu. Sekarang kita akan berdiskusi tentang sesuatu hal yang paling urgen, Mas, tolong teh saya di atas. Tolong itu ya. Ya, ini yang penting ini. Kalau nggak ada teh, jadi logika tanpa logistik nggak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang paling penting dalam sebuah agama ya itu adalah tentang mengenal siapa sesembahannya atau Tuhannya itu siapa dan berapa gitu. Itu konsep kalau dalam perspektif Islam itu disebut tentang konsep tauhid gitu. Jadi siapa dan berapa gitu. Salahnya para guru-guru ngaji kita kalau mengajarkan itu dia hanya fokus ke siapanya saja. Padahal yang namanya tauhid itu mengunci siapa, berapa. Paham? Siapa itu eksistensinya, personalnya siapa. Berapa itu kuantitatifnya berapa gitu. Jadi misalkan dia beribadah kepada Allah itu sudah tauhid. Ya durung tentu Allahnya itu berapa gitu ya. Begitu juga dia hanya berbakti kepada yang satu, ya belum tentu yang satu itu siapa gitu. Paham? Jadi siapa dan berapa itu harus dijelaskan. Siapa Allah, berapa satu gitu. Karena di luar keislaman, goiru Islam juga ada yang berbakti kepada Allah. Cuman Allahnya berapa itu kan jadi masalah. Nah, guru-guru ngaji kita itu seharusnya di-upgrade kerangka berpikirnya. Kalau sudah menjelaskan tauhid itu harus jelas siapa dan berapa gitu. Oke. Saya nggak bawa jam. Ini jam berapa? Jam setengah dua. Nanti jam 2 kasih tahu ya. Jadi aku berbagi, nanti kalian yang tanya. Jadi aku itu paling tidak suka kalau ada kajian itu dihabiskan waktunya, setelah itu pulang. Itu namanya nggak menghormati audien atau mustami. Audien itu juga punya hak untuk diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Ya, nanti kalau sudah jam 2 kasih tahu. Kajian kita kali ini adalah ketika Kristen menjadi syirik. Ya. Ketika Kristen menjadi syirik, boleh ditulis lah. Dalam kurung itu menjadi judul besarnya ya. Ketika Kristen menjadi syirik, judul kecilnya adalah Islam mengembalikan keabadian tauhid. Jadi Islam mengembalikan keabadian tauhid, gitu ya. Oke. Kalau kekristenan kita hitung dari sekarang tahun 2021, berarti sudah berapa abad? Kalau dari tahun pertama. Sekarang 2021 berarti berapa abad? 20 abad lebih.
20 abad jalan mau masuk ke 21. Iya. Dalam dunia kekristenan itu kalian jangan gegabah, harus tahu bahwa tidak semua teman-teman kita di Kristenan itu syirik. Secara mainstream memang syirik, yaitu mereka mengambil konsep theos yang itu disebut dengan trinitas, atau gampangnya dengan bahasa kita adalah Tritunggal, di mana Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah-Allah yang mereka terima sebagai sesuatu yang layak untuk mendapatkan persembahan atau disembah atau diibadai gitulah. Itu secara mainstream. Meskipun kalau kita tanya, apakah kekristenan itu ketika mengambil konsep Tritunggal itu ada rujukan alkitabiahnya, ada argumentasi Alkitabnya? Tidak. Dan ternyata tidak ada. Itu argumentasi, misalkan kita tanya kepada teman-teman Kristen kita, atas dasar petunjuk yang mana sehingga Tritunggal itu bisa dipegang menjadi sebuah konsep theos yang itu alkitabiah? Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada. Karena memang ya, lahirnya Tritunggal itu adalah dia masuk dalam konteks sejarah. Jadi tidak serta-merta terus Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, enggak. Itu berproses dari yang awalnya tunggal, lalu cikal bakalnya nanti di Konsili Nicea tahun 325 Masehi, ya, di mana di sana ada pengakuan, karena pernyataan dan pengakuan atau mengaku dan diakui itu perlu. Ya, sampean kuliah di mana? Dulu kuliah di mana? Di Jember. Jurusan apa? Ekonomi. Sekarang sudah lulus. Berarti sarjana ekonomi. Nah, sampean ngaku sarjana ekonomi. Siapa nama? Hasan. Mas Hasan ngaku ya sebagai sarjana ekonomi. Itu baru 50%. Dia belum 100%. Supaya 100%, kurang 50% lagi mengaku pengakuan, dan harus ada yang mengakui. Pengakuannya itu diterima gitu loh. Baru itu lengkap dia 100% gitu. Kalau sampean cuma ngaku aja itu baru 50%. Semua orang bisa ngaku. Aku bisa ngaku alumni Harvard. Jurusan apa? Jurusan ekonomi. Ambil apa? Doktor. Bisa kan ngaku. Tapi ngaku saya itu nanti itu diakui tidak? Paham? Nah, diakui atau tidak itu nanti terserah publik. Masalahnya sekarang kita tidak masuk ke dalam dua ranah itu. Kalau dua ranah itu dipenuhi dalam konsep trinitas, mengakui dan diakui, mengakui itu lalu rujukannya bahwa memang Alkitab mengatakan trinitas itu ada. Itu baru pernyataan. Terus kenyataannya diakui tidak. Sekarang itu yang ada itu diakui, tapi pengakuan Alkitab tidak ada gitu loh. Nggak tahu aku, kalian paham kalimatku nggak? Nggak terlalu sulit kan? Oke. Begitu juga tentang Trinitas, itu tidak ada pengakuan Alkitabiah bahwa Yesus itu memperkenalkan diri dalam sebuah konsep Tritunggal atau Trinitas, itu tidak ada. Yang ada justru itu adalah kalian buka Markus 12:29 coba. Harus familiar sama, kalau belajar kristologi itu harus punya Al-Quran, punya Alkitab gitu. Ya. Coba buka. Kalau yang nggak ada, buka di apa namanya? Di Alkitab elektroniknya. Markus 12:29. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Markus 12:29. Udah ketemu? Ya, tolong dibaca yang ketemu. Jawab Yesus. Oh, sudah datang. Ya, terus. Terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pakai ini supaya dengar. Tolong itu papan tulisnya baru datang. Oke, terima kasih. Spidolnya ada?
Oke. Oke, asik. Oke. Amit, ngapunten. Oke. Oke, diulangi. Jawab Yesus, Oh, iya. hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Anda tahu artinya Esa? Tunggal, satu ya. Ya. Tidak ada satupun orang yang pernah belajar bahasa Indonesia bahwa Esa itu Tritunggal, kan tidak ada. Jadi itu kalau kita terjemahkan, Esa itu berasal dari kata ini loh. Oke? Ini Ibraniun. Dia masuk ke Arabiun menjadi, paham? Nah, memang ada dua kata yang digunakan. Ada wahid. Ya. Ini kalau Ibraniunnya itu dia yahid. Sama. Sebetulnya ini nggak ada perbedaan, sama-sama mengatakan itu satu, bukan kesatuan. Terus sedikit dulu. Atau itu biar agak tinggi. Akunya biar agak tinggi. Ininya. Oh, ininya. Panjangnya. Oke, boleh. Taruh. Oke, inilah asiknya kita belajar ya. Ini namanya seni, bagian dari, nggak harus resmi-resmi, yang penting otakmu itu ngerti gitu loh. Nggak harus resmi gini-gini, nggak, mengalir aja. Ini kan asik. Asik nggak? Loh, asik nggak? Gitu loh, nggak usah resmi-resmi sama aku. Yang penting kamu ngerti, jangan sampai kamu nggak ngerti. Jadi sebetulnya itu tunggal, Esa, itu berasal dari kata ehad ini, gitu loh ya. Nah, artinya Yesus tidak pernah memperkenalkan konsep teos itu Tritunggal, tidak ada. Ya kan? Nah, tapi kalian bisa nggak ditanya? Ini aku hapus ya. Aku hapus. Aduh. Oh, tak kira permanen dia. Bentar. Agak sulit tapi ya. Baru. Karena baru itu kah? Karena baru. Oh. Jadi kalian, maksudku kalau kalian balik ditanya, kalian ngerti gitu loh. Jangan kalian balik ditanya nggak ngerti. Kalau dalam Islam itu konsep teos itu disebut tauhid. Ayo tulis tauhid. Tauhid. Udah? Tauhid. Oke? Cuman aku nggak ngerti. Kalau kalian ditanya tauhid itu ada nggak di dalam Al-Quran? Jadi sesuatu yang bisa ditarik kembali, dirunut, ada benang merahnya dengan Al-Quran. Jadi gini loh gampangnya, tauhid itu Alkitabiah tidak. Tadi kan aku sudah ngomong bahwa Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Karena ketika ditarik ke Alkitab, tidak ada benang merah yang ke sana. Kalaupun ada, itu penafsiran-penafsiran yang itu sudah ada terlalu dipaksakan lah. Ya. Yang baptislah kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu bukan konsep Tuhan. Belum lagi kalau kita diskusikan itu ditambahkan kemudian. Ada lagi yang menjadi saksi nanti di surga, ada 3 gitu ya. Air, roh dan darah, itu tambahan semua. Ya. Nah, sekarang kita sudah berkata bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal itu tidak mengakar kepada Alkitab, dan Yesus ternyata menggunakan sebuah pernyataan yang itu sudah disampaikan oleh Musa, Kanjeng Nabi Musa beberapa tahun lalu di kitab Ulangan. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ikhlas. Yang aku mau tanya, kalau kamu ditanya, ada nggak konsep ketuhanan yang itu tauhid, itu sungguh-sungguh digaransi itu bisa disandarkan atau memang ada benang merahnya dari Al-Quran. Itu kalian tahu nggak? Itu masalahnya. Jadi ya belajar Kristologi itu belajar dua komunitas keimanan yang itu kita harus siap bongkar pasang.
Makanya ilmu kristologi itu bukan ilmu yang sembarangan sebetulnya. Seharusnya kan, cuman kan repot juga ya. Seharusnya di setiap masjid-masjid itu harus ada kajian kristologi minimal lah. Kasih waktu alokasi 10%. Tapi sekarang apa ada di masjid-masjid kristologi? Nggak ada. Kamu punya masjid di rumahmu? Tanya, ada nggak di sana kajian kristologi? Di rumahmu ada masjid nggak? Ada kajian kristologinya? Nggak ada. Padahal kalau kita lihat sejarah, dakwah kristologi itu pertama dilakukan ketika komunitas Islam diperintahkan Kanjeng Nabi untuk hijrah kemana hijrah pertama kita? Pintar kamu. Nah, nggak pintar tak balang ini kon. Jadi hijrah pertama kita itu bukan ke Madinah, tapi ke Abbasah. Di sanalah yang dikomandani oleh saudara kita dari Muslim itu dengan nama lengkapnya siapa ya? Ja'far Abi Tholib masih bersatu nenek dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu bagaimana Kang Mas Ja'far, gampangnya gitulah ya. Bagaimana Kang Mas Ja'far itu bisa berdialog dengan Raja Najasyi kalau tidak dengan kristologi? Itu kristologi. Cuman sekarang umat Islam itu terbuai, terlena, tidak kenal sejarah itu, bahwa kristologi itu ilmu yang urgen. Makanya kalian dididik kristologi sama bos kalian, itu baru datang bosnya itu bukan tanpa tujuan. Kenapa? Sekarang era itu terbuka. Facebook ada, YouTube ada, WA ada. Di sana pertarungan akidah itu kan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kalau kalian tidak paham kristologi, bagaimana akan mengikuti pertarungan itu? Itulah tujuannya kenapa sekolah kristologi ini dibuka, adalah untuk memberikan ya wawasan kalian tentang kekristologian itu, sehingga kita diminta untuk berdialog. Yang pertama, kita bisa melayani secara akademis. Bukan pokoknya, bukan. Berikutnya, kita bisa membentengi diri dengan sehingga kalau kita berdialog, kita saling dalam satu kesepahaman gitu loh. Oh, ternyata kekristenan itu begitu, kita paham ya. Begitu juga seharusnya setiap orang ya yang masuk ke dalam ranah comparative religion itu harus mempunyai kepemahaman yang sama. Kepemahaman yang sama itu bukan pahamnya sama, itu bukan. Maksudku saling memahami gitu loh. Masalah nanti yang Kristen tetap Kristen, apa yang Kristen mau masuk Islam atau sebaliknya, itu kan urusan pribadi-pribadi. Tetapi kita punya pemahaman. Oh, Kristen tuh begitu, oh Islam itu begini gitu. Jadi diposisikan agama itu dalam pengetahuan, bukan keimanan. Kalau keimanan nggak bisa didiskusikan gitu. Paham? Nah, sekarang aku mau tanya, kalau teman Kristen mau bertanya, lalu konsep tauhid yang diusung oleh Islam itu mengakar nggak? Alkitabiah tidak? Ada rujukannya ke Al-Quran tidak? Coba. Ayo, aja aku ngoceh tok kon ero ora. Masih ngaji pirang tahun. Terus bagaimana menyangkutnya dengan kata tauhid itu? Coba, bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Ahad. Terus gimana? Siapa yang bisa nulis tauhid di sini dalam Arabian? Siapa yang bisa? Coba, antum. Di sini tauhidnya, terus di bawahnya ahadnya. Loh, cantik kali tulisan kau. Ahad. Ini sebetulnya bisa dilengkapi anunya, makhrotnya. Oke, cantik kali tulisannya. Tulisanku itu jelek, makanya minta tolong yang tulisannya cantik. Ini tauhid ya. Ini tauhid kan? Ya. Ini ahad. Kalian pernah mondok kan? Jadi kata tauhid ini satu warna ya. Ada warna lain? Nggak ada. Oke. Ya. Jadi kata ini supaya kalian bisa menjelaskan, nanti lihat di videoku ya, Subandito Kusuwoco, adakah kata tauhid dalam Al-Quran? Kamu lihat, kamu pelajari. Atau kalau kesulitan Subandito Kusuwoco tauhid gitu, nanti kan keluar dia kan. Nah, ini kata tauhid ini itu merupakan, nah ini kalau aku jelaskan sama orang Kristen agak kesulitan karena mereka nggak tahu sorob nahu.
Bukan nahu sorob ya. Sorob nahu yang betul. Ini pondok-pondok juga keliru, orang-orang Islam bilang nahu sorob. Nahu itu kalimat, sorob itu kata. Mana lebih dulu kata dan kalimat? Kan harusnya kata dulu baru kalimat, baru ngomongnya sorob nahu, bukan nahu sorob. Ngerti? Kalau ngaji sama Gus Meti beda-beda ya gitu. Nah, inilah dari tauhid ke ahad. Bukan dari tauhid ke ahad. Dari ahad inilah dia menjadi tauhid. Oke, ini yang namanya tasrif. Kalau Anda di pondokan tahu. Tasrif itu pemecahan kata. Ya, pemecahan kata. Dan ini jarang orang tahu juga. Nggak tahu kalian mondok tahu. Ini apa artinya? Satu. Ya, ada nggak arti lain? Di selain satu? Selain itu? Ini fiilnya apa ini? Fiil apa ini? Tak balang ini. Ini fiil amr. Kamu fiil aja gak ngerti, gimana aku mau menjelaskan? Makanya aku menjelaskan sama orang Islam aja sulit, apalagi sama orang Kristen. Ini fiilnya ini ya, amr ya. Jadi dia polisemi, dia dua makna. Bisa satu, ini ya. Bisa juga fiil amr, berarti paham? Bisa satu, bisa pemersatu, karena ini fi'il amr. Dua ini dia polisemi. Nah, yang kalian tahu kan cuma satu ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, tunggal, satu. Karena cuma paham itu. Sebetulnya itu bisa diterjemahkan bahwa Allah itu ngerti? Dengan apa Allah mempersatukan kita semua? Dengan apanya? Kamu ingat di Al-Quran, berpegang teguhlah engkau kepada tali. Tali Allah itu bahasa metafor, artinya dengan ajarannya. Jadi Allah mempersatukan kita itu dengan ajarannya. Makanya kemarin sudah aku bahas ketika ada orang bilang bahwa sebuah bangsa itu baik dari budayanya, bukan dari agamanya. Aku bilang ini lihat tadi videoku sudah aku jelaskan. Agama itu ada di atas budaya, bukan budaya di atas agama. Contohnya ketika orang Arab itu nggak rukun, saling baku hantam, saling bunuh-membunuh, itu dipersatukan oleh Islam sehingga mereka bersatu. Padahal mereka sudah ada di tepi jurang neraka. Surat 3 ayat berapa itu cari. Jadi ahad ini punya dua makna. Bisa satu, bisa pemersatu. Kalau pemersatu berarti objek yang menjadi pembicaraan kita adalah ajarannya. Oke? Tapi kalau satu berarti objek yang menjadi pembicaraan kita adalah eksistensi bahwa Gusti Allah ingkang Maha Agung itu tunggal. Oke? Nah, karena dia tunggal berarti dia tidak berbilang. Nah, sayangnya kita yang sekarang ini umumnya itu hanya diajarkan bahwa ahad ini artinya tunggal, satu, padahal ini fi'il amr, bisa juga pemersatu gitu loh. Nah, sekarang kalian ngerti kan di sini kan? Dapat ilmu baru nggak? Hah? Ngerti? Gitu loh. Ini yang nggak diajarkan. Nah, ini nanti di pelajaran bahasa Al-Quran lah ya. Kalau kami ngaji namanya bukan bahasa Arab, ini bahasa Al-Quran. Ya. Kalau bahasa Arab itu kamu mau jadi TKW dikirim ke sana, kamu kursus bahasa Arab. Itu bahasa budaya, Aroban. Tapi kalau Al-Quran itu bahasa Arabian. Paham di sini? Makanya dia bilang Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. Artinya rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Karena kalau masuk bahasa Arab, dia masuk rumpun budaya. Budaya itu tumbuh dan berkembang. Dulu aku masuk Malang nggak ada kata-kata bro, itu nggak ada. Sekarang nang di bro, gitu. Iya kan? Berkembang kan? Nggak ada. Waduh, gue galau amat sih dulu. Dulu tahun-tahun 80-an nggak ada galau itu. Lu ngapain sih sedih? Paling begitu. Lu ngapain sih galau amat? Nggak ada. Itu namanya bahasa budaya, itu dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan budaya itu sendiri. Kalau bahasa firman tidak.